Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang tengah bekerja sebagai penerima telepon bagi orang-orang yang sedang putus asa atau lagi kesulitan, guys. Dia bernama Baiksi. 전해드릴게요. Jadi, dia adalah seorang wanita yang mengalami kanker stadium 3 dan hidupnya tak akan lama lagi. Namun, ia tidak mau menghabiskan sisa hidupnya terbaring di rumah sakit. Maka dari itu, ia pun membuat daftar keinginan apa saja yang akan dia lakukan sebelum ia meninggal. Salah satu hal yang sangat dia inginkan adalah bertemu dengan aktor terkenal favoritnya. Maka dari itu, satu temannya mencoba mencari jalan agar keinginannya itu terkabul, yaitu dengan cara mereka membuat surat sebaran bagi siapa saja yang mirip dengan aktor favoritnya itu. Ia pun juga memberikan sejumlah uang yang cukup besar, senilai 3 juta won. Orang itu harus menghabiskan waktunya bersama Baiksi dan berperilaku layaknya aktor favoritnya. Dan mereka juga harus berkencan. Baiksi dan temannya pun mendapatkan banyak pesan berdatangan. Dan ketika mereka periksa satu persatu yang terdaftar, tidak ada satupun orang yang mirip dengannya. Mereka pun kini lelah dan memilih menyerah untuk mencari. Namun teman baik Baiksi ini adalah seorang biksu. Ia pun mendoakan Baiksi agar mendapatkan apa yang dia inginkan. Di sisi lain, ada seorang pria biasa yang sedang mengikuti audisi kelas akting. Dan ia diketahui bernama Yeon Dong Jun. 윤동준. 우와! 아니 저기. Namun, ketika ia berada di sana, ia gagal masuk karena kemampuannya dalam berakting sangatlah payah. Ia pun kini pergi ke rumah sakit dan berencana ingin operasi plastik. 그냥 지금이랑 완전 이게 다 의술이잖아. Dikarenakan wajahnya yang sangat amat mirip dengan salah satu aktor ternama, Dongjun lelah ketika orang-orang di sekitarnya menganggap dirinya sebagai orang lain dan menganggapnya palsu. Karena hal itulah ia ingin merubah wajahnya agar terlihat berbeda. Namun merubah wajah bukanlah hal yang gampang, terlebih juga harganya yang sangat mahal. Sedangkan Dongjun juga tak mampu mendengar itu. Ia pun kini memilih pergi dari sana, guys. Kini Dongjun tengah berada di pinggir sungai Han. Ia pun juga menelpon 119, yakni kantor yang menerima keluhan atau keluh kesah bahkan orang yang putus asa. Saat ia menelpon, kebetulan Baiksi yang sedang bertugas mengangkat telepon tersebut. Ia pun mulai menanyakan keluhan apa yang sedang dialami si penelpon. 저 힘든 일 있으셨어요? Di sini, Dongjun pun menceritakan apa yang sedang dialaminya. Ia membenci wajahnya yang sangat mirip dengan aktor ternama. Dan saat ia menyebutkan nama aktor tersebut, Baiksi pun kini terkejut karena aktor itu adalah aktor favoritnya. Mendengar itu, ia pun langsung menghampiri ke lokasi penelpon, guys. Dan sesampainya di sana, ia dapat melihat jika rupa si penelpon ini sama persis dengan aktor favoritnya. Ia pun terlihat sangat senang dan juga menawarkan jika ia akan memberi uang senilai 3 juta won. Dengan syarat ia harus berperilaku layaknya aktor favoritnya dan juga harus berkencan dengannya. Awalnya Dongjun memilih menolak karena ia tidak mau dimirip-miripkan dengan aktor tersebut. Namun Baiksi memberinya uang untuk jaminan, maka ia pun kembali ke rumah yang untuk mempertimbangkannya. Tibanya di rumah, ia pun disambut oleh teman satu kamarnya yang bernama Hang Gua Son. Ia adalah seorang penulis webtoon, namun tidak ada ceritanya yang disukai orang. Di sini Dongjun pun menceritakan tentang kejadian hari ini dan tawaran yang ditawarkan oleh wanita tadi. 3천만 원인가 주겠대. 지서루가 출연한 드라마 민요. Kemudian karena Gon semangat untuk nominal yang ditawarkan sangatlah tinggi, ia pun membujuk Dongjun agar mengambil tawaran tersebut. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya ia menerima tawaran tersebut, guys. 여보세요? 네, 그럼 준비되면 연락. Ia pun mulai mempelajari apa saja yang harus dilakukan.
agar terlihat mirip dengan aktor yang diinginkan Baekshi. Setelah berlatih dengan bersungguh-sungguh dan sudah mulai masuk dengan karakternya, Dongjun pun menemui Baekshi. Namun saat ia bertemu, penampilan Dongjun sungguh tidak sesuai dengan apa yang Baekshi inginkan. 이거 친구 사이트에서 되게 어쨌든 이렇게 하는 거라고요. Dan ia juga mengatakan pada Dongjun alasan ia menginginkan ini adalah karena dirinya mengalami penyakit kanker stadium 3 dan hidupnya tidak akan lama lagi. 동준 씨한테 줄 돈 3천만 원. 정말 진짜라. Sampainya di rumah, Dongjun pun menceritakan yang terjadi tadi kepada Gonsun. Di sini Gonsun pun berpikir akan mengangkat kisah ini untuk dijadikan webtoon karena ceritanya cukup menarik. Ia pun kini mulai membuat webtoon dengan alur cerita yang dialami oleh Dongjun, guys. Ada beberapa yang berbeda dengan yang aslinya, di mana di dalam cerita webtoonnya karakter wanitanya dibuat gila dan juga arogan. Dan tak disangka cerita yang dibuatnya kali ini mulai banyak peminatnya, sedangkan Dongjun kini mulai bersungguh-sungguh mendalami karakter sebagai aktor yang diinginkan oleh Baekshi. Dan pada akhirnya mereka pun berkencan ke sebuah kafe dan minum-minum di sana. 내가 뭐 외계인이라고 한 것도 아닌데. 너무 아무렇지 않게 말하니까. Di hari berikutnya mereka sudah menjadi akrab dan sering pergi ke beberapa tempat. 괜찮은 거지? 내가 뭐 별 수 있게. Hingga suatu saat Dongjun akan pergi kencan dengan Baekshi. Sebelum bertemu tiba-tiba Baekshi menerima pesan dari temannya, yakni sebuah link. Dan ketika ia membukanya, ternyata itu adalah cerita webtoon yang hampir seluruh ceritanya di dalamnya adalah tentang dirinya. Merasa terhina karena di dalam webtoon tersebut tokoh dirinya terlihat sangat ambruk dan juga menyedihkan. Tentu saja di sini Baekshi pun kecewa terhadap temannya Dongjun karena telah membuat karakter dirinya di dalam webtoon itu terlihat mengerikan. Ia pun memutuskan untuk berhenti atas kontrak yang telah disepakatinya. Namun ia juga tetap membayar bayarannya. 주인공이었던 적도 없고. Sedangkan Jae Silho yakni aktor favoritnya yang asli terkena skandal bahwa ia dituduh telah berkencan. Dan foto yang tersebar adalah bukan dirinya sama sekali, guys. Berencana akan menemui wanita yang ada di foto tersebut. Saat ia menemuinya, Baekshi menganggap jika itu adalah Dongjun. Namun setelah beberapa waktu, ia pun sadar jika itu adalah yang asli. Di sini, Gisilwo menyuruh Baekshi mengatakan pada seluruh wartawan jika foto tersebut tersebar luas itu adalah editan. 많이 커진 거. 이게 뭐예요? Karena ia sedang sakit dan impiannya adalah bertemu dengan dirinya, ia pun juga akan memberikan uang kepada Baekshi. Saat mereka keluar dan berhadapan langsung dengan wartawan, Baekshi pun menjelaskan semuanya pada media agar tidak terjadi kesalahpahaman. 사진을 합성했습니다. 많이 소유. Sedangkan Dongjun kini mendatangi rumahnya Baekshi karena ia menyadari jika ia menyukai Baekshi. Namun sesampainya ia melihat Baekshi tengah bersama dengan Gisilwo, yakni aktor favoritnya. Dan di sana sang aktor banyak menyampaikan kebohongan pada media dan Baekshi pun hanya diam. Di sini Dongjun pun menerobos para wartawan dan berdiri di hadapan Baekshi. Sontak hal itu membuat orang-orang di sana menjadi heboh karena wajahnya yang sangat amat mirip. 당신 이 여자 오늘 처음 봤어. Dongjun pun memberitahu pada media jika dialah orang yang ada di foto tersebut. Dan ia membeberkan bahwa semua yang dikatakan oleh Gisilwo adalah kebohongan. Kemudian ia menyatakan perasaannya pada Baekshi dan menciumnya di depan para wartawan. Setelah kejadian itu, kini Baekshi dan Dongjun pun berkencan. Namun kini Baekshi sudah terbaring di rumah sakit. Ia pun berterima kasih pada Dongjun karena telah menerimanya di saat-saat terakhirnya. Akibat perbuatannya di depan wartawan itu, ia pun kini menjadi terkenal dan juga
akan bermain akting dalam sebuah film. Namun ketika ia debut dalam film Baekshi pun sudah tidak ada. Dan kini Dongjun pun sudah dikenal banyak orang sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai orang lain. Jadi kesimpulannya, bahagiakanlah orang yang kalian sayang selagi masih ada.